Setiap manusia, tanpa kecuali, akan mengalami satu hal yang pasti, kematian. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa yang terjadi setelah kita mati? Apakah semuanya gelap? Atau ada kelanjutan cerita di balik liang kubur? Yuk, kita bahas. Satu, pencabutan nyawa. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan menghadapi saat di mana nyawanya dicabut dari raganya. Itu adalah waktu yang pasti, tidak bisa dimajukan ataupun diundur, walau hanya 1 detik. Di saat itu, dunia menjadi sunyi, dan segalanya mulai berubah, karena sesungguhnya, kematian bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ketika ajal tiba, malaikat maut datang, membawa tugas yang besar, mencabut ruh dari jasad. Namun caranya, tidaklah sama bagi setiap orang. Bagi mereka yang beriman, yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan, ruhnya dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Tidak ada kesakitan yang mengerikan, tidak ada teriakan. Ruh itu disambut oleh para malaikat dengan penuh kasih, dengan ucapan yang menenangkan hati. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad, ruh itu pun dibungkus dengan kafan dari surga. Harumnya lebih wangi daripada kasturi, dan ia dibawa naik ke langit, dimuliakan, disambut, sampai dicatat namanya di Iliyin, tempat tertinggi bagi ruh-ruh yang dicintai Allah. Namun, tidak semua ruh mendapatkan perlakuan itu. Bagi orang-orang yang hidupnya penuh kemaksiatan, yang durhaka kepada Tuhannya, yang lalai dari salatnya, yang menzalimi sesama, malaikat maut datang dengan wajah yang mengerikan dan berkata dengan suara yang mengguncang jiwa, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan azab dari Allah." Ruhnya pun dicabut dengan kasar, seperti besi panas yang ditarik dari bulu domba basah, perih, menyakitkan, menyiksa. Ruh itu berusaha lari, tapi tak bisa. Ia terikat pada tubuh yang sudah tak bernyawa. Setelah berhasil dicabut, ruh itu dibungkus dengan kain dari neraka. Bau busuknya menusuk, sampai malaikat-malaikat langit pun enggan membuka pintu untuknya. Namanya pun dicatat di Sijin, catatan bagi ruh-ruh yang terhina. Begitulah, pencabutan nyawa bukan hanya tentang berhentinya nafas, tapi tentang bagaimana akhir kita diperlakukan, lembut atau keras, tenang atau menyakitkan. Semua tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Maka sebelum datang waktu itu, mari kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana akhir kita nanti? Apakah ruh kita akan disambut dengan kasih atau dengan murka? 2. Pertanyaan kubur. Setelah ruh dicabut dan jasad dikembalikan ke tanah, tibalah saat di mana manusia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi teman, harta, pangkat, dan pujian. Semua tertinggal. Kini tinggal kita di dalam gelapnya kubur. Tapi ini bukan tidur panjang, karena tak lama setelah tanah menutupi tubuh, 2 malaikat datang, Mungkar dan Nakir. 2 makhluk Allah yang ditugaskan untuk menguji apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati manusia. Mereka akan duduk seseorang di kuburnya, lalu bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Ma dinuka?" Apa agamamu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Ini bukan pertanyaan hafalan. Ini bukan sekadar bisa dijawab karena pernah belajar. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya akan muncul dari keyakinan dan amal, dari kejujuran iman, bukan dari lisan yang terbiasa berkata manis. Bagi mereka yang beriman, yang hatinya dipenuhi tauhid, Allah akan meneguhkan mereka. Mereka akan bisa menjawab dengan yakin, "Rabbi Allah, diniku Islam, Nabiku Muhammad." Dan ketika itu, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Diberi cahaya, diberi ketenangan. Ia pun tahu, ini awal dari kebaikan yang lebih besar. Tapi bagi mereka yang hatinya penuh keraguan, yang hidup dengan kelalaian, yang tahu kebenaran, tapi tak pernah mau mengikuti, saat ditanya, mereka hanya bisa berkata, aku tidak tahu." Lidah mereka keluh, jiwa mereka gemetar, maka kubur mereka menjadi sempit, gelap dan menakutkan, dipukul dengan palu dari besi. Teriakan mereka terdengar oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin.
Inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai fitnah kubur, ujian besar pertama dari kehidupan setelah mati. Dan hanya orang-orang yang beriman dengan benar yang akan melewatinya dengan selamat. Maka tanyalah pada dirimu hari ini, jika malaikat itu datang esok, apakah hatimu siap menjawab? Atau kau akan diam dan menyesal di tempat yang tak ada jalan keluar? 3. Nikmat dan siksa kubur. Setelah ruh menjawab pertanyaan malaikat, barulah manusia merasakan seperti apa nasibnya di alam kubur. Bagi orang yang bisa menjawab dengan benar, yang hidupnya penuh dengan amal salih dan keimanan, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Diluaskan sejauh mata memandang, diberi cahaya yang menenangkan, diberi wewangian dari surga. Ia tidur seperti tidurnya pengantin yang damai menunggu untuk dibangunkan. Setiap hari ditunjukkan kepadanya tempat di surga yang kelak akan ia tempati, dan ia berkata, "Ya Allah, segerakan kiamat, segerakan pertemuanku dengan kenikmatan abadi itu." Tapi tidak semua mendapat nikmat itu. Bagi mereka yang gagal menjawab, yang hidupnya dipenuhi kelalaian, kebohongan dan dosa, kubur akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Ia akan disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertindihan, dikirimkan kepadanya azab yang tak terlihat, tapi menyakitkan, menusuk, hingga ia berteriak, tapi tidak ada yang bisa menolong. Kuburnya gelap, pengap, setiap hari diperlihatkan tempatnya di neraka, dan ia berdoa, "Ya Allah, jangan kiamat dulu, jangan bangkitkan aku, karena yang akan datang lebih buruk dari yang sedang dirasakannya." Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Inilah alam antara dunia dan akhirat, tempat penantian, tempat balasan awal sebelum datangnya hari kiamat yang sesungguhnya. Maka jangan remehkan kubur. Di sanalah tempat pertama dari kehidupan akhir kita. Jika selamat di kubur, insya Allah selamat seterusnya. Tapi jika gagal, maka jalan selanjutnya jauh lebih berat. Semoga Allah jadikan kubur kita tempat istirahat yang tenang, bukan awal dari siksa yang menyakitkan. 4. Alam barzakh. Setelah ruh menjalani nikmat atau siksa kubur, ia masuk ke fase berikutnya, alam barzakh. Barzakh adalah batas, dinding pemisah antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Tempat menunggu sampai tiba saatnya dibangkitkan dari kubur. Di sana, ruh tidak hidup seperti di dunia, tapi tidak mati sepenuhnya. Ia sadar, ia merasa, dan ia menanti. Bagi ruh orang beriman, alam barzakh adalah tempat istirahat yang damai. Ia tidur dalam ketenangan, ditemani doa anak-anak saleh, sedekah jariah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal yang menjadi cahaya dalam kesunyian. Tapi bagi ruh yang durhaka, penantian itu terasa panjang dan menyakitkan. Ia ingin kembali, ia ingin memperbaiki hidup yang dulu disia-siakan, tapi sudah terlambat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Di barzakh, ruh juga bisa mendengar kabar dari dunia. Ruh yang baik bersukacita bila keluarganya masih istiqomah. Tapi ruh yang buruk bertambah gelisah bila melihat keluarganya mengikuti jejak dosa yang sama. Semua ini berlangsung sampai waktu kiamat tiba. Saat sangkakala ditiup, dan semua manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menghadapi hari yang tak ada keraguan di dalamnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Barzakh mungkin sunyi, tapi ia adalah babak yang sangat menentukan. Maka mari kita renungi, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, seperti apa barzakh yang sedang menanti? Kematian bukan akhir, ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Apa yang terjadi setelah mati bukan misteri lagi bagi orang yang beriman. Hadis-hadis Nabi Muhammad sudah menjelaskannya dengan terang. Maka saatnya kita bertanya pada diri sendiri, siapkah kita?
Kalau video ini membuka pandanganmu, bantu share ke yang lain. Dan jangan lupa, hidup cuma sekali. Mari manfaatkan untuk bekal abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.